Apa kabar mitra TA TV? Senang sekali saya Septandu Hisyaf hadir kembali dalam Newspedia. Apa kabar Anda hari ini? Kami harapkan kita bersama semua tetap sehat. Tentu saja dengan menerapkan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, terus menggunakan masker dimanapun Anda berada dan menghindari kerumunan. Bersama-sama kita sepakat untuk memutus penularan COVID-19. Ada secercah asa di akhir 2020 memasuki 2021 ketika vaksin sudah tiba di Indonesia. Tentu ini menjadi harapan besar, namun meskipun demikian, bagaimana proses untuk memanajemen maupun membuat sebuah sistem vaksinasi ini tentu menjadi PR kita bersama. Kesempatan kali ini kita senang sekali kembali akan berbincang bersama DKK Sukoharjo untuk membahas bagaimana teknis syarat penerima vaksin COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo. Senang sekali sudah berjumpa kembali dengan Dr. Yunia Wahdiati. Dr. Yunia, senang sekali. Terima kasih. Kembali kita mengedukasi masyarakat sekali lagi berkenan hadir di sini. Sama-sama, terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan tidak sendiri karena bersama Dr. Kunari Mahanani, Kepala Puskesmas Sukoharjo. Dr. Kunari, senang sekali. Tetap sehat, Dr. Kunari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus berjuang di bulan yang ke-11 ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan untuk vaksinasi. Tentu yang beberapa waktu yang lalu dokter sudah berbincang juga bersama kami di sini bersama PLT Sekda Sukoharjo secara umum hingga saat ini untuk gambaran saja bagaimana untuk kondisi paparan COVID-19 di Sukoharjo dan kedisiplinan masyarakat khususnya, Dr. Yunia. Terima kasih Mas Ando. Jadi sampai saat ini di Kabupaten Sukoharjo yang terinfeksi dengan COVID itu ada 3.600-an kasus. Ya. Di antara mereka yang terinfeksi ada 209 yang meninggal. Ya. Lalu berikutnya sebagian dirawat dan sebagian lagi melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi dalam perjalanannya kami melakukan evaluasi, apalagi kemarin sempat kita mengikuti PPKM di Kabupaten Sukoharjo, ada hal-hal menarik yang kami lihat di sana bahwa klaster keluarga yang terbanyak berkembang di Kabupaten Sukoharjo. Nah, setelah kami melihat di sana memang ada beberapa kasus-kasus yang ternyata berkembang di lingkungan keluarga ini karena itu tadi penerapan protokol kesehatan pada saat melakukan isolasi mandiri ini belum optimal. Ya, ditambah lagi karena sebelum mereka dinyatakan positif, mereka statusnya adalah kontak erat, di mana kontak erat ini juga yang nantinya akhirnya menjadi positif ini juga tidak tertib melakukan isolasi mandiri saat disebut sebagai status kontak erat. Nah, itu akhirnya yang membuat semakin luasnya sebaran dari COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo. Baik, artinya memang klaster keluarga ini menjadi perhatian. Mengingat saat ada di katakanlah di rumah masing-masing pengawasan sudah praktis hanya keluarga itu keluarga tersebut. Tenaga kesehatan barangkali tidak sampai sejauh itu mengawasi. Artinya memang kesadaran yang memang harus dikedepankan. Dr. Kunari, barangkali ini juga ada catatan khusus di 11 bulan berjalan ini ketika harus berjibaku dengan pandemi, dengan masyarakat yang sangat dinamis sekali dan mungkin akan ditemui hal-hal yang menarik di Sukoharjo. Seperti apa Dr. Kunari yang menjadi pengalaman selama 11 bulan? Terima kasih sekali. Memang terutama kami nakes yang ada di garda depan dalam penanganan pandemi COVID ini selama 9 bulan ini memang dirasakan memang berat, memang dirasakan. Pertama-tama pada saat kita di masa pandemi memang sempat drop ya Mas sempat drop karena kita melihat teman, saudara, bahkan mungkin suami atau istri kita yang mengalami gugur satu persatu. Betul. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kita karena itu adalah amanah yang harus kita emban untuk penanganan COVID-19 yang ada di wilayah kami masing-masing. Dan semakin kita tambah ke belakang, semakin kita juga tahu karena support dan dukungan dari pemerintah kabupaten sendiri, terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan COVID ini, semua logistik, sarana, prasarana semuanya kita disupport, didukung. Maka dalam penanganan COVID ini kita juga maksimal dan kita juga secara psikologis kami dari nakes sendiri itu merasa sangat tersupport dan juga merasa sangat istilahnya kita gede hati, kita bersemangat karena kita saling bisa bersinergi dan itu memang terutama di wilayah kami Kecamatan Sukoharjo untuk penanganan COVID-19 ini semakin lama semakin kita dalam penanganan semakin
lebih dalam pemerataan lebih sekali dalam ke masyarakat itu lebih kita tingkatkan. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang semoga saja kita dapat melewati masa-masa pandemi ini. Amin. Mungkin itu. Tentu saya bagaimana menangkap yang disampaikan Dr. Kunari ini menjadi hal yang pernah melewati hal yang sangat berat, saya yakin. Maret, April hingga akhirnya akhir tahun kemarin. Sebelum nanti kita membahas tentang teknis vaksinasi, sebetulnya apa yang kemudian menguatkan dan menggedekan hati tadi dokter menyampaikan? Karena yang kita tangkap bahwa masyarakat terkadang, mohon maaf, ketika ada nakes pun mencoba untuk menghindar. Saat pulang pun mencoba untuk jangan tinggal di sini misalkan dan sebagainya. Apakah itu juga dihadapi? Dokter Kunari? Betul sekali. Memang kadang-kadang masalah itu sudah antipati, petugas kesehatan, waduh, riskan ini petugas kesehatan, kita harus menjauh, jangan didekati. Tapi itu justru tidak menyurutkan langkah kita, karena itu adalah tugas kita dan harus kita emban dalam melayani masyarakat. Dan terlebih lagi setelah kita tahu, setelah munculnya atau adanya vaksin COVID-19 sendiri, itu dari beliau pemerintah pusat, Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa kami nakes adalah yang diutamakan dulu, diprioritaskan dulu. Yang pertama mendapatkan pelayanan, dan itulah yang betul-betul memberi kami support dan apresiasi sekali, karena memang dalam pencegahan COVID sendiri kitalah yang akan nanti di garda depan. Jadi alhamdulillah kita semakin tambah dalam penanganan COVID ini lebih semangat, lebih kuat lagi, dan saja yang menjadi hal terpenting karena pelayanan tetap berjalan, kira-kira seperti Dokter Kunari. Dokter Yunia, ini hal yang tadi saya sampaikan bahwa ada secercah harapan yang memang akhirnya betul-betul jadi sebuah asa lagi lah di tahun 2021 ini. Ketika awal ada informasi vaksin sudah ada di Indonesia, apa yang kemudian menjadi langkah DKK yang kemudian memang turunan dari pemerintah pusat, provinsi, dan di kabupaten? Iya, betul. Jadi pada saat kami diberikan informasi bahwa saat ini vaksin sudah sampai di Indonesia, dan berikutnya kita sudah mulai disandingkan untuk tetap pemerintah akan menjamin bahwa vaksin nanti yang akan digunakan itu adalah yang aman dan bermanfaat, maka kita segera menyiapkan diri. Yang pertama, menyiapkan apakah fasilitas pelayanan kesehatan yang kami miliki di Kabupaten Sukoharjo itu betul bisa mampu vaksin, mampu vaksinasi. Lalu berikutnya tenaga kesehatannya, siapa saja yang akan memberikan pelayanan di sana. Lalu berikutnya sasarannya. Sasaran itu kami lihat, kalau saat ini diprioritaskan yang pertama adalah tenaga kesehatan, maka tenaga kesehatan yang mana? Kami juga harus memiliki data itu untuk bisa lebih pas diberikan sesuai dengan jadwal yang nanti disiapkan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat ke Kabupaten Sukoharjo. Nah, berikutnya bagaimana logistiknya? Logistik itu penting karena untuk satu vaksin dan berikutnya digunakan oleh sasaran, itu adalah harus vaksin yang aman sampai dengan sasaran. Tidak mudah untuk menyiapkan sarana prasarana logistik ini karena ada persyaratan tertentu. Itu yang juga harus kami penuhi, sehingga jaminan keamanan nanti vaksin sampai di sasaran itu harus ada. Nah, berikutnya lagi setelah sarana prasarana, lalu berikutnya logistik yang dibutuhkan, bagaimana masyarakat ini nanti mau menerima atas adanya vaksinasi itu. Satu langkah yang perlu dilakukan dari mulai bagaimana sosialisasi, edukasi, lalu berikutnya kami melakukan advokasi dengan pemerintah daerah sendiri, lalu itu juga yang perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Alhamdulillah selama ini dukungan ke kami luar biasa dari pemerintah daerah sendiri. Langkah demi langkah itu bisa kami lakukan dengan baik, begitu. Artinya memang ada tahapan yang harus disiapkan, termasuk bagaimana mengawal vaksin itu, menyiapkan sarana prasarana, dan yang terpenting adalah edukasi kepada masyarakat itu sendiri. Karena ya sekali lagi, media entah itu hoax atau tidak, sekarang masyarakat luar biasa itu. Artinya kita tidak bisa memungkiri dari setiap sosmed, entah itu benar atau tidak, menjadi tantangan juga. Nah, lantas apa yang memang menjadi katakanlah langkah awal khususnya untuk mengedukasi masyarakat? Kita belum selesai mengedukasi tentang pandemi sendiri, edukasi tentang klaster rumah tangga misalnya. Sekarang harus edukasi lagi soal vaksin. Apa ini tahapan yang harus dilakukan? Jadi kami mengidentifikasi kira-kira saluran-saluran mana saja yang bisa kami gunakan untuk menyampaikan pesan tentang vaksinasi itu kepada masyarakat.
media sosial yang kami miliki, yang pemerintah daerah miliki, lalu berikutnya lagi media sosial yang kami juga harus mengedukasi kelompok-kelompok yang bermitra dengan kami untuk bisa nanti kami pakai sebagai kepanjangan tangan kami di tingkat yang lebih bawah lagi. Berikutnya lagi dari setelah kelompok-kelompok dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang sudah memahami tentang keamanan dan kemanfaatan vaksin itu, sehingga juga bisa nanti membantu kami di sisi sosialisasi. Jadi memang saluran ini harus banyak dan diberikan edukasi yang benar, artinya dari sumber yang memang bisa dipercaya di situ, yang mengerti betul tentang vaksinasi. Termasuk hari ini kita pun sedang mensosialisasi, Dok. Semoga nanti Dokter Yunia, Dokter Kunari pun memberikan sebuah informasi yang betul-betul masyarakat kemudian yakin bahwa vaksinasi COVID-19 nanti betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dokter Kunari, kemudian dari masyarakat atau nakes sendiri yang sejauh memberikan edukasi juga, artinya selama 11 bulan berjalan ini pun nampaknya memang terus memberikan edukasi, terus mengingatkan. Sebetulnya apa sih yang istilah saya membandel masyarakat ini, terkadang mengabaikan, terkadang mencoba cuat dan sebagainya. Apa yang memang menjadi hal utama yang sering dijumpai nakes-nakes di lapangan, Dokter Kunari? Terima kasih sekali. Mungkin masyarakat sendiri apa yang sudah kami temui di lapangan, memang selama ini nakes-nakes kita itu berusaha untuk memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat. Tapi namanya masyarakat ya dengan latar belakang yang berbeda, itu dengan latar belakang yang bermacam-macam. Ini memang kita sedikit agak kesulitan. Karena memang dasar mereka, kadang-kala mereka itu belum menyadari bahwa virus ini benar-benar ada. Dan tingkat kesadaran mereka juga sangat berbeda-beda. Kalau mereka belum kena, mereka juga tidak akan pernah merasakan. Nah, itu memang yang menjadi kendala kalau apabila kita pada saat kita mengadakan sosialisasi atau edukasi. Dan juga kadang-kala kalau sudah terkena atau dampak dari paparan COVID-19 itu sendiri, ternyata setelah kita melakukan pantauan atau evaluasi, itu kadang-kala itu juga mereka dengan pantauan itu kadang-kala mereka juga banyak yang mengabaikan, karena mereka tidak sadar bahwa nanti akan berdampak atau berefek kepada yang lain. Jadi memang kadang-kala di lapangan sendiri kita juga agak kesulitan, karena kita tidak cuma mengevaluasi 1-2 orang. Apalagi kasus-kasus COVID-19 sendiri sekarang lagi meledak, jadi positif rate-nya tinggi saat ini. Masih cukup tinggi, terutama mungkin di wilayah kecamatan kami. Kami juga sangat prihatin, dan ini juga mendorong nakes-nakes kami, ibaratnya kita kerja 24 jam. Jadi itu tidak mengenal waktu, mulai dari kita tracing, tracking, pantauan, dan juga pemakaman, itu kita juga terlibat semua. Jadi memang pemasaran jenazah pun juga sampai sejauh itu dilakukan. Sampai kita merujuk pasien kemana kita selalu terlibat. Kadang-kala saat tengah malam juga pernah membangunkan Bukadin untuk minta solusi pemecahan permasalahan. Jadi memang kita tidak kenal waktunya itu kapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lelah, sangat capek sekali. Saya tidak bisa membayangkan. Sekali lagi, beliau juga punya keluarga, punya sekali lagi lingkungan juga. Maka dari masyarakat inilah yang harus menjadi kunci untuk betul-betul kita bisa bersinergi menyelesaikan ini semua. Kita masih punya satu segmen lagi, Dokter. Kita akan membahas tentang bagaimana teknis vaksinasi. Apakah nanti akan ada pembagian seperti apa untuk wilayah Sukoharjo. Tetaplah bersama kami di Newspedia, jangan kemana-mana.